pembelajaran semester kita lakukan, ya, nanti saya taruh di Google Classroom yang akan saya buat. Jadi di matematika keuangan ini kita akan bicara mengenai eh, bunga, ya, atau eh, ada lupa, bunga bunga ya, bunga yaitu ya ada dua macam, bunga tunggal dan bunga majemuk. Kemudian setelah bunga kita akan bicara mengenai present value dan future value, jadi nilai sekarang dan nilai depan. Nah, kemudian kita bicara juga mengenai anuitas. Nah, ini akan kita sampaikan sebelum UTS. Jadi bunga, diskonto, value of money, anuitas gitu ya. Itu kita bicarakan sebelum UTS. Kemudian setelah UTS, kita bicarakan mengenai opsi. Opsi itu ada opsi call, opsi put, kemudian eh, model harga aset, kemudian persamaan Black School, hedging. Itu setelah UTS gitu ya. Jadi kita akan membicarakan secara garis besar itu. Nah, untuk buku Anda bisa cari, atau nanti kalau perlu juga saya taruh di Google Classroom buku referensi kita. Yaitu yang pertama Kellison, itu membicarakan mengenai interest atau bunga. Kellison, Leslie itu membicarakan mengenai bunga atau interest. Kemudian yang berikutnya Desmond Higham itu akan membicarakan option. Sedangkan harga aset investasi itu akan ditulis oleh Samuel Brofman. Gitu ya, ada di uh, buku ini. Kemudian urean tiap kali pertemuan di sini sudah saya buat. Kemudian Anda baca. Nah, saya juga mengingatkan kepada Anda untuk eh, menjadi mahasiswa yang cerdas. Jadi, salah satu ukuran mahasiswa cerdas atau asal-asalan itu kelihatan dari IDOM. Jadi, hampir semua dosen matematika itu bingung dengan mahasiswa ketika mahasiswa mengisi EDOM. Kenapa? Karena di EDOM itu EDOM evaluasi dosen oleh mahasiswa, pertanyaan pertama itu terkait dengan RPS. Apakah dosen eh, menjelaskan RPS? Nah, tentu saja dengan kalimat itu jawabannya itu kan hanya nol atau 4. Nol itu kalau dosennya tidak memberikan RPS, 4 kalau memberikan RPS. Tapi ada mahasiswa yang mengisi satu, mengisi dua, mengisi tiga. Nah, pertanyaannya mahasiswa yang mengisi satu itu ngerti nggak? Artinya apa kalau satu? Apakah dosennya memberi RPS terus ditarik lagi? Atau RPS-nya tidak memberi tapi ngomongin RPS? Nah, itu kalimat-kalimat seperti itu yang kadang-kadang Anda harus cermati ya, karena Anda akan nanti bekerja. Kalau Anda bekerja, kemudian Anda harus mengolah data, datanya valid, instrumennya valid, tapi sumber datanya tidak valid. Itu sama saja. Anda tidak bisa mengolah data Anda, sehingga kesimpulannya pasti bias. Ya, jadi tolong Anda belajar menjadi orang yang bekerja berkaitan dengan data. Jadi harus peduli apakah instrumennya valid, apakah sumber datanya valid,
apakah pengolahannya valid, dan seterusnya. Itu yang harus Anda tekankan kalau Anda nanti terjun di dunia kerja. Oke. Ada yang ditanyakan mengenai RPS ini? Nggak ada, ya udah. Kalau nggak ada, sekarang kita ke materi. Nah, kita menganut kuliah itu sistem SKS, Satuan Kredit Semester. Nah, di dalam satuan kredit semester, satu SKS itu mengandung tiga hal. Yang pertama, 50 menit tatap muka, baik sinkronis maupun asinkronus. Ya, itu 50 menit tatap muka. Kemudian 50 menit tugas terstruktur, yaitu tugas yang disiapkan oleh pengajar secara terstruktur. Dan yang ketiga adalah 50 menit tugas mandiri. Nah, rata-rata teman-teman dosen di matematika, di rumpun matematika hanya melaksanakan satu dan dua, tatap muka dan tugas terstruktur. Hampir jarang yang memberi tugas mandiri. Nah, saya mencoba konsisten terhadap eh, pengertian SKS, yaitu ada tatap muka, ada tugas terstruktur, ada tugas mandiri. Nah, untuk tugas terstruktur itu akan diberikan tidak selalu ya, tidak selalu setiap akhir mata kuliah, tapi di dalam perkuliahan akan diberikan tugas-tugas yang sifatnya terstruktur untuk melengkapi materi perkuliahan. Jadi misalkan pertemuan kedua, ke satu, keempat, itu ada tugas-tugas yang harus Anda kerjakan. Nah, tugas itu kita sebut sebagai tugas terstruktur. Nah, tugas mandiri itu sifatnya adalah proyek. Nah, proyek untuk Anda, karena Anda mahasiswa matematika, saya berpikir apa yang paling logik. Nah, yang paling logik adalah Anda membuat paper. Anda membuat paper dengan subjek mengenai CAPM, model capital asset pricing model. Subjeknya itu, Anda cari terserah sumbernya dari mana saja, online, offline, buku, jurnal, apa saja terserah. Nah, model capital asset pricing model, ini kok dua model. Capital asset pricing model ini harus dari sudut pandang matematika, bukan dari sudut pandang ekonomi ya. Kalau ekonomi tidak ada formulasinya, nanti cuman paparan penjelasan apakah itu kapital, apakah itu aset, bagaimana pricing ditentukan, nah, kayak gitu. Enggak, bukan itu. Tapi bagaimana si EPM ini dipandang dari sudut matematika. Misalkan persamaannya, oh ya persamaannya ternyata berupa trapesium. Oh, persamaannya ternyata berupa segitiga, misalkan seperti itu. Terus di situ ada ada kalanya harganya konstan, ada kala harganya naik, ada kala harganya turun dan seterusnya. Sehingga dari bentuk grafik bisa dianalisis. Misalkan seperti itu. Ya. Jadi subjeknya mengenai capital asset pricing model. Nah, artikel atau paper yang Anda tulis harus memenuhi tiga
unsur. Unsur pertama itu latar belakang, unsur kedua pembahasan, unsur ketiga simpulan. Untuk latar belakang itu merupakan jawaban dari pertanyaan umum, yaitu what and why, apa dan mengapa. Misalkan Anda menulis CAPM, CEPM, CEPM dalam industri pengantaran barang, misalkan begitu ya. Nah, ambil judulnya itu. Nah, berarti di latar belakang membahas apa sih yang Anda maksud dengan CEPM di dalam industri pengantaran barang, apa sih itu ya. Kemudian yang kedua juga menjawab pertanyaan mengapa Anda memilih judul itu, bukan memilih judul yang lain. Itu. Itu untuk latar belakang. Kemudian untuk pembahasan itu menjawab pertanyaan bagaimana, bagaimana Anda menjelaskan mengenai subjek itu. Itu ada di pembahasan. Dan kesimpulan, kesimpulan jelas ya, ringkasan dari pembahasan. Nah, kemudian eh, paper ini Anda tulis di LaTeX, sehingga nanti yang dikumpulkan adalah file teksnya, bukan PDF-nya, bukan Word-nya, tapi teksnya, ekstensi teks yang dikumpulkan. Biar ketahuan Anda bisa atau tidak bisa menggunakan LaTeX. Itu untuk tugas. Jadi pertama tadi ya, RPS-nya sudah, kemudian tugas terstruktur akan diberikan dalam perkuliahan, tugas mandiri, Anda buat paper dengan subjek mengenai capital asset pricing model, bentuknya paper, ditulis yang memenuhi ada latar belakang, pembahasan, simpulan. Dikumpulkan pertemuan terakhir. Ya. Jadi pertemuan ke-15 dikumpulkan. Waktunya berarti masih 15 minggu. Oke, ada pertanyaan mengenai ini? Paham semuanya? Paham, Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mulai materinya. Oke, kita akan bicara mengenai tingkat bunga dan nilai waktu uang. Nah, untuk tingkat bunga, nanti kita akan membicarakan ada bunga tunggal dan bunga majemuk atau bunga sederhana, bunga majemuk. Sedangkan nilai nilai waktu uang itu sebagai gambaran begini. Eh, ketika Anda SD kelas 1, mungkin Anda masih ketemu mata uang Rp100. SD kelas 1 gitu ya, Anda masih ketemu mata uang Rp100. Oh, sekarang juga masih ketemu. Ya, oke, masih ketemu. Nah, ketika Anda SD kelas 1, uang Rp100 itu kalau Anda belanjakan masih dapat sesuatu. Katakanlah dapat permen 1 biji.
atau 2 biji. Anda masih bisa belanja dengan uang Rp100. Nah, sekarang dengan uang yang Rp100, apakah Anda masih bisa belanja, membeli sesuatu? Mungkin mayoritas sebagian besar dari Anda akan menjawab tidak. Karena dengan Rp100 sekarang permen aja harganya sudah Rp500. Nah, Rp100 pada saat Anda SD dan Rp100 pada saat sekarang itu value-nya berbeda. Ya, jadi nilai mata uangnya berbeda. Kalau dulu katakanlah 15 tahun yang lalu mata uang Rp100 itu masih bernilai, ada nilainya. Ternyata sekarang sudah tidak ada. Oke, kalau 100 contoh yang lain misalkan uang Rp500. Rp500 ketika waktu Anda SD dulu dengan uang Rp500 Anda bisa memperoleh mungkin Anda akan memperoleh katakanlah 5 buah permen. Katakan gitu. Permen apa? Mungkin permen cupakup gitu ya. Cupakup atau permen eh, yang agak mewah ya. Katakanlah masih dapat 5 buah permen. Nah, kalau sekarang uang Rp500 Anda belikan permen, mungkin Anda dapat satu. Nah, uang Rp500 ini nilainya tergantung pada waktu. Ini yang disebut dengan time value of money. Nah, sekarang kalau misalkan Anda mempunyai uang Rp1 atau $1 lah, jangan Rp1, Rp1 nggak ada nilainya. $1, $1 Anda tabung, Anda investasikan selama jangka waktu tertentu. Apakah itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, satu jangka waktu tertentu. Uang yang satu ini akan berkembang menjadi 1 plus I. I-nya adalah interest-nya. Jadi ketika uang ini satu, setelah akhir periode menjadi 1 plus I. Nah, di sini ada yang namanya interest. Interest itu apa? Interest itu selisih antara modal awal satu dengan hasil investasi. Jadi kalau satu disimpan dalam satu periode menjadi 1 plus I, maka interestnya adalah 1 plus I dikurangi satu, yaitu I. Gitu ya, pengertian dasar interest. Nah, satu itu kalau kita melihat sudut pandang ke depan, satu itu adalah nilai sekarang. Sedangkan 1 plus I kita sebut sebagai nilai masa depan atau future value. Ya, jadi ada present value, future value. Apakah kalau 1 plus I present value-nya atau nilai sekarang itu selalu satu? Tidak. Tetapi present value itu adalah 1/1 plus I. Jadi nanti present value kali future value itu menjadi 1 atau nilai awal. Nah, ini konsep dasarnya ya. Contoh sekarang begini. Ini kondisi yang kita
jumpai di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat kita. Kalau seseorang itu meminjam uang sebesar 1 juta rupiah dan orang tersebut harus mencicil uang yang 1 juta tersebut sebanyak 10 kali. Dan setiap kali mencicil itu 120.000. Maka setelah 10 kali cicilan, dia pinjam 1.000, maka dia akan mengembalikan kepada yang memberi pinjaman sebesar 1.200.000. Jadi prinsipalnya 1.000, prinsipal itu modal awalnya, kemudian akumulasinya, hasil investasinya, hasil cicilannya 1.200.000. Selisih antara akumulasi dengan prinsipal itu yang disebut interest. Jadi 1.200.000 dikurangi 1.200.000, maka 200.000 ini yang disebut sebagai interest. Nah, jadi, nah kenapa mesti ada bunga, ada interest? Karena interest ini itu bentuk kompensasi ya atas berkurangnya nilai modal seiring dengan waktu. Tadi saya kasih contoh, ketika awalnya 100, seiring berjalannya menjadi tidak bernilai. Ketika nilai awalnya 500, seiring berjalannya waktu, nilainya berkurang. Nah, karena waktu berjalan, nilai mata uang berkurang. Nah, kalau uang itu tidak dipinjam, maka si pemilik dapat menggunakan uang itu untuk diinvestasikan atau diusahakan yang lain, sehingga nilai mata uangnya meningkat atau tetap. Tetapi karena dia dipinjamkan, maka si pemilik uang tidak mempunyai kesempatan mengelola uangnya, karena uangnya sudah dipinjam orang lain. Nah, orang lain yang dipinjami tadi sebagai ucapan untuk memberikan kompensasi atasnya, atas hilangnya nilai mata uang, maka dia memberikan yang namanya interest. Ya, jadi 1 juta menjadi 1.200.000. 1 juta itu kita sebut sebagai present value, sementara 1.200.000 kita sebut sebagai future value atau nilai mendatang. Nah, sedangkan selisih antara future value dan present value kita sebut dengan interest. Sampai di sini ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, sekarang coba pertanyaan berikut Anda pikirkan jawabannya. Kalau seseorang mempunyai uang 500 juta, uang 500 juta ini disimpan di bank selama 3 tahun. Simpan di bank selama 3 tahun. Nah, pada tahun ketiga, uang tersebut diambil dan ternyata uangnya menjadi 546.360.000. Berarti ada peningkatan, ada interest di situ.
Eh? Nah, interest itu dipandang dari sudut pandang banknya atau daripada pemilik uangnya. Oke. Nah, bagaimana sudut pandang mengenai interest dari pemilik uangnya? Yang kedua, interest dipandang dari sudut pandang bank. Coba Anda pikirkan jawabannya. Nah, ada yang bisa jawab? Menurut Anda, Diah Deviana, apa jawabannya? Saya belum terpikirkan, Pak. Saya izin menjawab apa boleh Pak? Oke, apa Fikri? Menurut saya buat dari penabung kan di sini nilai uang dia mendapatkan bunga atau interest sebanyak 46.360.000. Nah, Ya, di sini dari penabung kenapa dia dapat interest gini? Karena dia menyimpan uangnya di bank. Kalau di sini kan berarti uangnya diem aja nggak bergerak, maka 46 juta ini bisa jadi adalah sama yang seperti yang tadi Bapak jelaskan, sebuah kompensasi karena nilai uangnya udah berubah seperti itu Pak, menurut saya. hmm. Terus, kalau dari sisi bank, Kalau Eh, dari sisi bank, sepengetahuan saya juga, kenapa kalau di sini kan kalau disimpan berarti kan istilahnya pakai deposito. Kalau deposito itu biasanya bank itu bakal ngelola uang yang kita hmm. simpan di bank tersebut Pak agar dapat interestnya ini yang 46 juta Hmm. 360.000. Oke, oke, hampir lumayan bagus Fikri. Ada lagi yang lain, ada yang punya pendapat? Ya, anggap Anda eh, sebagai simulasi kalau Anda jadi karyawan bank atau Anda nabung uang di bank gitu kan. Anggap seperti itu. Kira-kira seperti apa pendapat Anda? Mungkin saya boleh berpendapat, Pak. Oke, silakan. Ramdan. Ya, tadi saya setuju dari yang Fikri jelasin. Tadi kan dari sisi penabung itu, bunga ini dihitung sebagai kompensasi ya bagi penabungnya. Kalau Ya. dari sisi bank itu, dia lebih ke biaya gitu, dari hasil istilahnya peminjaman ya kan. Istilahnya bank Hmm. ini minjam duit uang kita sebanyak 500 juta dan eh, biayanya yang hasil pinjaman itu kan diputar ya, uang bisa Ya, dipinjamkan betul. lagi dan lain sebagainya. Nah, Hmm. eh, bank ini mereka harus membayar biayanya gitu dari hasil pinjaman sebanyak 500 juta tersebut. Begitu, Pak. Oke.
Oke, terima kasih jawabannya. Jawabannya oke ya, rasional. Jadi dari 500 juta menjadi 546 juta itu berarti kalau dari sisi penabung dia kan tidak perlu berpikir apapun. Yang jelas dia akan menerima kompensasi ya setelah 3 tahun sebesar 46.360.000. Itu penabung, tidak perlu berpikir, tidak perlu ngapa-ngapain, dia akan memperoleh kompensasi sebesar itu. Nah, bank berarti dia harus mengelola uang yang 500 juta tadi, harus dikelola dengan cara apapun, sehingga menghasilkan interest yang harus lebih besar dari 46.360.000. Kenapa harus lebih besar? Kalau sama bagaimana? Kalau sama tidak mungkin, karena kalau sama banknya akan bangkrut. Karena selama 3 tahun, bank harus membiayai karyawan, bayar listrik, sewa gedung, dan seterusnya. Iya kan? Nah, berarti bank harus menggerakkan uang yang 500 juta tadi itu ke tempat lain. Nah, salah satu tempat lain yang bisa digerakkan oleh bank adalah meminjamkan uang pinjaman. Yang 500 tadi kan orang nabung atau orang meminjamkan ke bank. 500 juta ini dipinjamkan oleh bank ke orang lain. Nah, tentu saja orang lain yang pinjam uang ke bank itu harus membayar interest yang jauh lebih tinggi daripada orang yang menabung di bank. Oke ya, jadi antara penabung dan peminjam itu bunganya pasti selisih. Pasti yang lebih besar adalah peminjam. Peminjam uang di bank itu selalu membayar bunga jauh lebih tinggi daripada penabung. Nah, kalau bank syariah bagaimana? Nah, kalau bank syariah tidak ada istilah yang namanya bunga, karena kalau bunga itu riba, tapi pembagian resiko sama. Jadi, tapi dalam penghitungannya sama. Cuma ketika diberikan kepada peminjam maupun penabung itu bentuknya berbeda. Katakanlah seseorang menyimpan uangnya di bank. Nah, di situ ada yang namanya akad tabungan. Jadi di akad tabungan itu akan tertuang kalimat misalkan ya, uang yang disimpan di bank itu Anda akan menerima hasil investasi Anda tergantung kepada uang yang 500 juta ini jadinya berapa. Gitu ya. Jadinya berapa? Kalau yang 500 juta ini menjadi 546, tidak bakalan 546 itu 46 juta itu dibagi semua ke pemilik uang, tapi harus dibagi dua, dibagi ke pemilik uang dan banknya. Gitu ya. Kalau kalau syari. Nah, demikian juga orang yang pinjam uang di bank syariah, maka di situ ada kalimat kalau terjadi kerugian ditanggung bareng. Jadi kalau dia pinjam 500 juta untuk usaha, usahanya rugi, maka dia harus mengembalikan sebesar 500 juta. Tidak bisa kurang dari itu. Nah, karena 500 juta berarti kan banknya rugi. Karena uangnya harusnya berkembang. Maka kerugian yang bank itu berapa? Ditanggung bareng sama peminjam. Gitu. Jadi peminjam tetap dalam posisi dia tidak mengembalikan 500 juta, tapi 500 juta plus kerugian yang diderita bank dan peminjam bersama. Oke, paham? Ya, itu bedanya antara konvensional sama syariah. Tapi di dalam penghitungannya sama, menggunakan interest juga, cuman tidak menggunakan istilah riba atau interest juga gitu ya. Kalau menggunakan itu kan nanti menjadi haram. Oke. Nah, bunga bank itu secara umum itu dihitung tahunan, 1 tahun secara umum. Nah, kemudian setelah 1 tahun baru dibagi
apakah ini bunganya setengah tahunan, quarterly, 3 bulanan, bulanan, mingguan, harian, atau kontinu. Jadi bunga itu secara umum dihitung dalam 1 tahun. Jadi kalau Anda misalkan investasi ke bank, berapa bunganya? 12%. Ini artinya 12% per tahun. Berapa bunganya? 1%. Nah, artinya 1% per tahun. Demikian juga kalau kita pinjam uang, bunganya berapa? 5%. Bukan 5% itu setiap kali kita nyicil, tapi 5% itu per tahun. Kemudian dibagi, misalkan nyicilnya berapa? 10 kali. Oh, berarti 5% dibagi 10. Berarti setengah persen untuk penghitungan bunganya. Itu ya. Nah, oke. Sekarang kalau kita bikin abstraksinya, yang tadi 1 juta menjadi 1.360.000 dan seterusnya, kita bikin abstraksi. Kalau waktu sekarang itu katakanlah T sama dengan 0 saat ini. Nah, saat ini kita mempunyai modal sebesar 1. Satu satuan ya, satu apakah itu dolar, apakah itu euro, apa itu pound sterling, silakan. 1. Terus diinvestasikan. Jadi bisa ditabung, beli saham, beli Danantara, beli emas atau apa, terserah. Setelah 1 periode, periodenya bebas, bisa bulanan, tahunan, 6 bulanan, 10 tahunan, bebas. Setelah 1 periode, uang yang 1 tadi berakumulasi menjadi 1 plus I. Jadi pada saat T sama dengan 1, itu menjadi 1 plus I. Ini kurang. Bentar, saya tambahi saat T sama dengan 1. Itu ya. Nah, 1 plus I ini yang kita sebut sebagai nilai akumulasi. Atau disebut juga sebagai future value atau nilai mendatang. Sebaliknya, kalau pada saat T plus 1 itu kita punya uang sebesar 1, ya kan? Pada saat T1, kalau nilai akumulasinya 1, maka 1/1 plus I itu yang disebut sebagai present value. Atau ada juga yang menyebut 1 plus I pangkat min 1 atau 1/1 plus I itu disebut sebagai faktor diskonto. Yang nanti dinotasikan dengan V. Oke. Sekarang apa bedanya antara fungsi jumlah dan fungsi akumulasi? Kalau modal diinvestasikan, modal yang akan diinvestasikan, ini yang kita sebut sebagai prinsipal. Prinsipal yang diinvestasi setelah jangka waktu tertentu, ini kita sebut sebagai nilai akumulasi. Selisih antara nilai akumulasi dan prinsipal ini yang disebut dengan interest. Satuan waktu yang mengukur jangka waktu investasi kita sebut periode.
Oke. Nah, kalau tadi prinsipil kita satu, kita investasikan, setelah menjadi akumulasinya satu plus I, maka saya bisa mendefinisikan fungsi akumulasinya sebagai berikut. Kita definisikan fungsi akumulasi sebagai AT. T-nya lebih besar dari 0. Syarat yang pertama, A0 itu 1. Artinya prinsipalnya 1. Kemudian yang kedua, AT itu merupakan fungsi naik. Kenapa fungsi naik? Supaya interestnya positif. Ya, AT merupakan fungsi naik. Kalau interestnya itu kontinu, maka AT juga merupakan fungsi kontinu. Oke ya, jadi AT naik. Jadi kalau waktu interestnya kontinu, AT-nya naik dan kontinu. Itu. Nah, kalau prinsipalnya tidak satu, tapi prinsipalnya K, maka saya bisa menulis fungsi akumulasinya, fungsi jumlah ya, bukan fungsi akumulasi. Fungsi jumlah, fungsi akumulasi itu A kecil, fungsi jumlah adalah A besar, T. Dengan definisi A besar T sebagai berikut. Prinsipalnya adalah K. Jadi nilai modalnya adalah K. Kemudian AT, A besar T itu sama dengan K kali A kecil T. Artinya K kali AT. Nah, karena AT fungsi naik, maka A besar T juga fungsi naik. Kalau bunganya kontinu, A besar T juga kontinu naik. Sedangkan kalau A besar T yang modalnya K, maka interestnya itu IN, jadi AN dikurangi AN min 1. Karena AN itu sama dengan K kali AN kecil, dikurangi K kali AN min 1 A kecil, berarti sama dengan INKI. Itu ya. Nah, jenis-jenis fungsi AT, fungsi jumlah, karena dia harus naik, yang pertama, dia bisa linier, tapi naik. Lurus, naik. Tapi bisa juga lurus, tapi konstan. Atau bisa juga dia berupa fungsi parabol, non-linier. Tapi bisa juga dia berupa fungsi tangga. Tergantung kepada periode waktu dan bunganya. Oke, contoh, kalau prinsipal modal itu sebesar 10 juta,
ditabung selama 4 tahun akan memperoleh hasil sebagai berikut. Akhir tahun pertama 10.600.000, akhir tahun kedua 11.130.000, akhir tahun ketiga 11.575.200, akhir tahun keempat 12.153.960. Oke, sekarang kalau orang yang sama tertarik, wah ini ketika saya nabung 10 juta, ternyata dalam waktu 4 tahun menjadi 12.153. Nah, pada tahun kedua, orang yang sama ini, oke lah kalau gitu, aku akan nabung yang sejenis sebesar 5 juta pada tahun kedua. Kira-kira pada tahun keempat, uang yang 5 juta itu akan menjadi berapa? Coba Anda hitung. Ya, kalau 10 juta, 4 tahun menjadi 12.153.000. Nah, pada tahun kedua, karena yang bersangkutan melihat, oh ya, ternyata setahun ini saya untung 600.000. Maka tahun kedua dia nambah 5 juta. Nah, sekarang yang 5 juta ini pada tahun keempat akan jadi berapa? Izin jawab, Pak. Oke, silakan. Untuk T sama dengan 2 itu, kalau dari tabel kita lihat 11.130.000 dan untuk T4 di tabel itu 12.153.960 rupiah. Berarti Mm-mm. kalau diketahui dengan interest yang sama, di mana Mm-mm. dimulai T2-nya itu 5 juta dan T4-nya itu adalah 5 juta ditambah hasil dari interestnya tersebut, yang dimana interestnya itu dari future value dikurang dengan present value, yang dimana present value-nya itu di T2 bukan di T0. Mm-mm. Berarti 12.153.960 rupiah dikurang 11.130.000 itu sekitar 1.023.960 rupiah. Berarti satu juta 23.960 rupiah ditambah 5 juta berarti sekitar 6.023.960 rupiah. Apakah Nah, benar, Pak? berapa? 6 juta? 6.023.960 rupiah. Oke, terima kasih Razan. Kita cek jawabannya. Tuh, ya. Kan kita harus membandingkan yang 10 juta itu ketika tahun kedua kan menjadi segini, 11 juta. Nah, ya ini kan berarti ekivalensinya dengan 5 juta.
Jadi bukan bunga di sini. Kalau Anda ngitung bunga di sini, interest di sini kan interest untuk yang 10 juta. Kan interest itu berbeda besarnya tergantung pada prinsipalnya kan. Kalau kalau prinsipalnya besar, bunganya juga besar kan, karena persentase itu. Oh iya benar Pak. Oke, Saya salah itu ya. sebenarnya. Karena Anda ngitungnya bukan persentase kan, Anda mestinya ngitungnya persentase. Jadi 2.153.960 dibanding dengan 10 juta ini berapa persen? Nah, itu kan interestnya. Oke, nah kemudian kalau atau Anda hitung dari mohon maaf dari 11.130 sampai ke 12.153 ini persentasenya berapa? Nah, kemudian diterapkan ke yang 5 juta. Jadi begini. Ya, Hmm, oke Pak. oke. Jadi bukan 6 juta lebih, tetapi hanya 5.460. Ya, jadi Anda bandingkan. Nah, Anda masih terjebak belum menghitung interest dalam bentuk persen, tapi masih di dalam bentuk satuan mata uang. Interest itu oleh bank diberikan dalam bentuk persen. Tadi makanya saya katakan 5%, 11%, 12% gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Pak, saya mau izin bertanya. Ya. Yang saya sebenarnya saya sedikit penasaran sih Pak sama yang tadi tentang bentuk grafik. Hmm. Di situ kan ada 4 jenis Hmm. grafik ya Pak. Ada Hmm. yang linear, ada yang eksponen, ada yang konstan, sama ada yang tangga. Hmm. Eh, saya masih penasaran Pak kalau yang bentuk grafiknya tangga tuh kayak gimana. Soalnya saya sendiri belum terlalu kebayang Pak. Kalau Kalau yang lainnya saya udah paham buat. yang bentuk yang bentuk tangga ya. Iya Oke, Pak. yang bentuk tangga misalkan bulan pertama bunganya 3%, bulan kedua 6%, bulan ketiga 9%. Kan kan begitu jadinya. Ya, kan besarannya kan jadi berubah kan. Nah, ini nanti akan membedakan bunga tunggal atau bunga majemuk. Kalau yang tangga sama yang parabol ini bunganya kan bunga majemuk. Kenapa? Karena bunga majemuk itu bunganya juga berbunga. Sementara kalau bunga tunggal itu yang berbunga hanya prinsipalnya, bunganya nggak ikut berbunga. Jadi misalkan nanti kita bahas, kalau 100, kalau bunga tunggal, terus bunganya 10% berarti 100 menjadi 110. Berikutnya 110 ditambah 10% dari 100 tambah 10 jadi 120, 130, 140 gitu. Jadi yang 10 tidak berbunga. Itu kalau bunga tunggal. Kalau bunga majemuk 100 menjadi 110. Terus 10% dari 110 ditambah lagi 10% dari 110 ditambah 10% dan seterusnya. Itu. Jadi kalau bunga majemuk tidak bakalan bentuknya konstan gitu, enggak gitu. Nah, ini antisipasi apakah bunga tunggal atau bunga majemuk. Oke ya. Jadi kalau kalau bentuk fungsi tangga itu berarti satu periode misalkan 3 bulan pertama 5%, 3 bulan kedua 10%, kan bunganya tidak flat gitu ya. Ya, ada bunganya yang flat, ada yang tidak flat. Oke, silakan kalau ada lagi. Baik Pak, sudah cukup jelas. Terima kasih Pak. Oke. Oke, nggak ada lagi yang bertanya lagi? Yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya kira untuk kuliah hari ini saya cukupkan sekian. Habis ini materinya saya taruh di Google Classroom, nanti kode Google Classroom-nya saya kirim ke PJ. Oke, terima kasih. Nanti kita jumpa lagi minggu depan. Atau kalau ya, minggu depan aja. Ya.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi Live ya. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.